Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup setiap dari kita. Mari sama-sama sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak setiap dari kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, pemeliharaan, penyertaan dalam hidup setiap dari kami yang telah Engkau nyatakan senantiasa bagi setiap dari kami. Kami bersyukur jika hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang berbicara kepada setiap dari kami karena kami siap untuk mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Amsal. Amsal pasalnya yang ke-9. Amsal pasalnya yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kemudian dilanjutkan ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Amsal pasalnya yang ke-9 ayat yang pertama sampai 6. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Ayat yang ke-13. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lesat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Saudara-saudara, firman Tuhan yang sama-sama kita baca pada saat ini yang akan sama-sama kita renungkan dan pelajari. Ini berisikan mengenai dua undangan yang ada dalam hidup setiap dari kita. Undangan dari hikmat dan juga undangan dari kebodohan. Kalau misalnya kita tahu sekarang kita hidup dalam zaman yang dipenuhi dengan berbagai macam undangan, bukan? Kalau misalnya sekarang kita lewat di jalan, di jalan raya, di pinggiran itu ada toko-toko makanan. Biasanya ada semacam boneka, ya bukan boneka juga ya, tetapi semacam orang-orangan gitu yang tangannya gini, ayo ke sini, ke sini, ke sini. Biasanya toko makanan atau toko handphone, toko elektronik biasanya ada alat peraga itunya, ayo ke sini, ke sini. Maksudnya ayo datang, ayo masuk. Nah, firman Tuhan yang kita sama-sama akan renungkan pada saat ini juga kira-kira seperti itu. Ada undangan dari hikmat dan juga ada undangan dari kebodohan. Yang pertama di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, kita sama-sama bisa melihat ada undangan dari hikmat kepada setiap dari kita. Dikatakan di ayat yang ke-5, marilah, makanlah. Di ayat yang ke-4 terlebih dahulu, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Kalau misalnya kita melihat ayat yang ke-4 dan juga kita lihat ayat yang ke-16, maka undangan dari yang hikmat dan juga undangan dari kebodohan itu sama. Ditujukan kepada orang yang tak berpengalaman. Ayat yang ke-16 di sana juga dikatakan, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi. Jadi undangannya ditujukan kepada orang yang sama. Hikmat mengundang orang yang tak berpengalaman dan tak berakal budi. Kebodohan pun juga mengundang orang yang tak berpengalaman dan tak berakal budi. Tetapi isi dari undangannya sangat berbeda. Jika hikmat mengundang, mengajak orang tersebut yang tak berpengalaman dan yang tak berakal budi kepada kehidupan. Meninggalkan kebodohan menuju kepada kehidupan. Tetapi kalau misalnya kita melihat undangan dari kebodohan, maka itu berujung kepada kematian. Dan kalau misalnya kita melihat ya, yang menarik adalah hikmat itu mengundang setiap dari kita dan mengatakan, ayo aku kuundang kalian, kuundang kepadaku supaya mendapatkan kehidupan. Yang ditawarkan adalah
kehidupan yang sejati. Tetapi kalau misalnya kebodohan, yang ditawarkan adalah kenikmatan, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Dan itulah yang ditawarkan dari kebodohan, hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran dalam hidup ini selalu menawarkan hal-hal yang bisa dinikmati terlebih dahulu, tetapi tidak ditawarkan konsekuensi, akibat dari perilaku tersebut. Dikatakan di ayat yang ke-18, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Jadi hari ini ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau memenuhi undangan dari hikmat atau kita mau memilih jalan kebodohan? Pilihannya ada di tangan setiap dari kita. Dan kita perlu menyadari kalau misalnya kita melihat dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-30, di sana dikatakan demikian. Tetapi oleh Dia, oleh Allah Bapa, kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Firman Tuhan dalam perjanjian baru mengatakan bahwa Kristus itu adalah hikmat yang sejati. Jadi ketika hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita memutuskan untuk hidup di dalam hikmat, memenuhi undangan hikmat bagi setiap dari kita. Dengan kata lain, kita perlu hidup di dalam Kristus. Sudahkah kita hidup di dalam Kristus? Bagaimana hidup kita saat ini? Menjelang akhir tahun, November sudah berjalan hampir setengah bulan, sebentar lagi Desember, dan kita akan menutup tahun 2020. Apakah kita sudah benar-benar hidup di dalam Kristus, senantiasa melakukan apa yang dikehendaki dan disenangi oleh Kristus saja? Biarlah ini menjadi perenungan dan evaluasi bagi setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita menaikkan beberapa pokok doa yang berikut ini. Di tiap saat